Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anggia Asia Putri, MPL 19430034 dari kelas B semester 5. Prodi S1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan membahas tentang waspada maling data diri. Apa itu data pribadi? Keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi baik langsung maupun tidak langsung pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, antaranya yaitu penyalinan data dan informasi kartu ATM atau nasabah skimming, di mana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. Pinjaman online, di mana mekanisme utamanya mengisi data secara online, akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan, tempat nasabah, pekerja, dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah. Transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nama paspor. Banyak pelanggaran data pribadi. Google akan didenda 153 miliar. Alphabet Incorporated, perusahaan yang menaungi Google, harus membayar denda sebesar $11 juta yang merupakan akumulasi dari 227 kasus pelanggaran. Juli lalu, pengemudi ojek online atau ojol di Pontianak yang menerima tagihan utang dari 1 juta sampai 23 juta rupiah. Padahal setelah mereka telusuri, hal itu terjadi karena mereka diiming-imingi pendapatan uang 100.000 hanya dengan menyerahkan foto diri dan foto KTP, yang ternyata itu disalahgunakan oleh seseorang untuk mengajukan pinjaman online. Akibatnya mereka yang dibagi untuk membayar pinjaman tersebut. Nah, pinjaman online saat ini atau dengan istilah pinjol atau pinjaman online juga faktanya adalah ada bagian keamanan cyber yang dengan mudah memblokir aplikasi pinjol atau pinjaman online data pribadi penggunanya, sehingga pihak ketiga dengan mudah bisa melihat basis data aplikasi pinjaman online. Berdasarkan peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan, perbankan, e-commerce, dan lain-lain, diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi. Metadata rentan untuk disalahgunakan, menerima penyimpanan data atau dicuri pihak ketiga dan terbuka untuk digunakan untuk tujuan lain di luar kesepakatan. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memiliki unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tidak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya, baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata, maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindakan pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Kita harus hati-hati memberikan data pribadi kita. Ini juga berlaku untuk setiap aplikasi yang kita unduh di ponsel yang terkait dengan permintaan akses ponsel kita, misalnya aplikasi musik, tapi ingin dapat akses ke kontak bahkan Google, telepon kantor, buka
file foto video kita yang mana itu tidak ada hubungan berikut. Kita harus bersih secara reguler, menghapus teman yang sudah tidak digunakan lagi dari inbox Gmail juga harus kita hapus dari perangkat keras kita. Harus melakukan pemeriksaan dan pengaturan keamanan email secara berkala. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya Edi.